Hai, namaku Ellie, dan kerjaan ayahku membawaku ke serangan panik, hukuman sekolah, dan putus cinta. Kebanyakan orang tumbuh di rumah kecil yang lucu dengan pagar putih. Tapi aku tumbuh di tempat berkebalikan dengan itu. Rumahku di samping kuburan, di tengah hutan gelap. Oh, dan ya, rumahku penuh dengan mayat. Keluargaku punya rumah duka selama beberapa turunan, dan aku menyukainya sejak kecil. Ayahku single father, tapi dia selalu ada karena dia kerja dari rumah. Maksudku, iya sih, dia mengawetkan mayat dan merias mereka. Tapi ayah selalu ada di rumah. Dan jujur, kerjaan dia nggak bikin aku takut. Itu menarik buatku. Aku lebih nyaman dengan kematian dibanding orang lain. Aku tahu itu menyedihkan dan tragis, tapi itu bagian dari hidup. Dan aku nggak apa-apa. Aku bisa lihat ayahku menenangkan keluarga dari orang yang meninggal, dan aku pikir dia seperti pahlawan karena itu. Di saat kebanyakan cewek pingin jadi dokter, atau astronot, atau putri, aku mau melakukan yang dilakukan ayahku. Dia mengajarkanku cara menyiapkan mayat dan hal menjijikkan yang berkaitan dengan itu. Aku homeschool sampai aku di kelas 6 SD. Setelah itu, aku akhirnya mulai dengan anak lain. Aku semangat banget. Aku takut orang-orang bakal aneh ke aku karena aku anak baru, tapi ternyata mereka senang denganku. Beberapa cewek bahkan bilang mereka pingin main sama aku. Aku ajak mereka untuk nginap di akhir minggu. Nginap pertamaku. Aku beli permen dan aku menggerai kasur nyaman untuk semuanya. Aku bahkan bujuk ayah untuk beliin aku piyama baru. Waktu pada datang, mereka agak takut. Tapi salah satu dari mereka, Mia, mikir kalau ini super keren karena aku tinggal di rumah duka. Kami mulai main game dan makan pizza yang banyak. Tapi waktu malam tiba, situasi jadi mulai menakutkan. Kami pergi dan main petak umpet di bawah, di mana kamar mayat dan rumah duka berada. Mereka mulai bilang betapa mengerikannya tempat tinggalku itu, dan aku cuma angkat bahu. Sayangnya, waktu kami main, cewek bernama Polly lari ke kamar mayat dan mulai teriak dengan kencang bilang kalau ada mayat di dalam sana. Aku tahu dia panik, tapi aku cuma meyakinkan dia kalau itu nggak apa-apa. Lalu, Mia ambil papan Ouija dari ranselnya. Kami mulai memainkannya, berusaha bicara sama hantu. Panahnya mulai gerak dan kami tanya apa kami sedang bicara sama orang yang ada di kamar mayat. Waktu panahnya bergerak ke iya, kami cuma tertawa dan teriak. Kecuali Polly. Polly mulai kehilangan akal dan terkena serangan panik. Dia mengalami hiperventilasi sampai nggak bisa nafas. Waktu ibunya datang menjemputnya, dia taruh Polly di mobil dan mulai teriak pada ayahku. Dia bilang, nggak pantas untuk aku mengundang orang ke rumah anehku dan membesarkan anak di rumah duka itu bodoh dan nggak bertanggung jawab. Dia bahkan bilang kalau aku bakal jadi kacau karena dia membesarkanku di lingkungan yang nggak benar. Aku merasa air mata menyengat mataku. Aku berusaha balik ke acaranya untuk senang-senang, tapi jujur, aku mati rasa. Aku selalu kagum sama kerjaan ayah, dan sekarang orang-orang bilang kalau itu mengacaukanku. Waktu aku balik ke sekolah, Polly bahkan nggak mau melihatku. Semua orang tahu tentang kerjaan ayahku, dan beberapa orang nggak mau ngomong sama aku. Ada rumor kalau aku dihantui. Aku pikir itu semua kekanak-kanakan, tapi aku berusaha nggak menanggapinya. Suatu hari di kelas, seseorang mulai bertanya padaku tentang apa yang kami lakukan dengan mayatnya. Aku senang karena ada yang tertarik, jadi aku mulai jelasin seluruh prosesnya.
Beberapa orang di kelas terlihat seperti mau muntah. Waktu gurunya dengar apa yang aku bilang, dia mengirimku ke ruang kepala sekolah dan menghukumku karena berlaku tidak pantas. Sepanjang tahun, guru itu memperlakukanku seperti pengacau. Aku nggak ngerti apa yang salah tentang karir normal itu. Tapi sejak saat itu, orang-orang memperlakukan dengan sangat aneh. Seakan aku punya penyakit yang bakal menular ke mereka. Di kelas 8, kami ada career fair. Kami harus presentasi tentang karir yang kita inginkan, dan jelas aku bilang aku mau kerja di rumah duka kayak ayahku. Aku punya banyak fakta tentang aspek finansial, prosesnya, pendidikannya. Jujur, itu presentasi yang patut dapat A+. Tapi kagetnya, setelah itu gurunya bilang padaku kalau aku harus cari kerja yang lebih normal. Aku bilang padanya kalau ini yang mau aku lakukan. Dan dia janji aku bakal berubah pikiran waktu aku keluar dari fase godku. Aku merasa direndahkan. Bahkan dengan semua omong kosong itu, aku masih mau kerja di rumah duka. Di SMA, aku belajar untuk membuat ayahku senang. Tapi aku udah tahu apa karirku setelah aku lulus. Bahkan, aku mulai kerja dengan ayahku waktu aku umur 15. Aku dapat tugas mengawetkan badan untuk pemakaman peti terbuka. Itu artinya aku harus pakaiin make up, rapihin rambut, dan memastikan mereka terlihat cantik. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku suka banget kerjaannya. Aku berhenti ngomongin kerjaanku di sekolah, dan di tengah itu, aku bertemu Eric. Eric itu senior, dan dia ganteng banget. Aku merasa beruntung memiliki dia dalam hidupku. Dia tahu apa kerjaan ayahku, dan dia biasa aja. Untuk pertama kalinya, aku merasa agak normal. Itu masa paling bahagia dalam hidupku. Begitulah, sampai suatu hari Eric datang menjemputku saat aku kerja. Aku hampir selesai dengan mayatnya waktu dia masuk ke dalam ruangan. Dia terlihat mual, dan dia mundur karena ngeri. Waktu aku ganti baju dan cuci tangan untuk kencan dengannya, dia nggak ngebolehin aku masuk mobil. Dia bilang kerjaanku menjijikan dan dia jadi jijik sama aku. Dia bilang aku pasti nggak punya emosi normal kalau aku bisa kerja dengan mayat tanpa nangis. Lalu dia bilang dia nggak bisa pacaran sama sosiopat. Aku melihat dia pergi dengan mata berkaca-kaca. Seumur hidupku, mimpiku membuat orang jijik padaku. Untuk pertama kali, aku pikir semua orang pasti benar. Mungkin memang ada yang salah denganku. Malam itu, aku bilang ayahku kalau aku mau cari kerja di tempat makan cepat saji kayak remaja normal. Aku memutuskan bakal daftar sekolah jadi suster. Ayahku sedih dan berusaha mengubah pikiranku, tapi aku nggak dengerin. Aku mulai kerja di tempat jual burger, dan jujur, aku nggak suka. Aku meyakinkan diriku kalau ini bisa membantuku jadi normal, dan gak lama aku bisa sekolah untuk sesuatu yang lebih keren. Ini berjalan selama beberapa bulan. Ayahku kangen aku kerja sama dia, tapi aku nggak berubah pikiran. Semua kembali jadi normal, dan beberapa rekan kerjaku bahkan mau jadi temanku. Tapi aku tetap mati rasa. Aku merasa seperti membohongi diriku sendiri. Tapi tiba-tiba, Chrissy, seorang bintang ternama, meninggal kecelakaan mobil. Seisi kota sangat sedih. Lalu, badannya dibawa ke rumah kami untuk diurus. Ayahku mengurusnya dan bertanya apa aku mau bantu, tapi aku bilang enggak. Kalau teman sekelasku tahu aku mengurus orang yang mereka tahu, hidupku bisa berakhir. Waktu pemakamannya berjalan, aku hadir. Aku lihat gerombolan teman sekelasku menangis, dan aku mulai nangis juga. Waktu orang tua Chrissy mendekati petinya, mereka tersenyum waktu melihat ke bawah. Mereka berjalan dan memeluk ayahku, berterima kasih padanya karena membuat anak mereka terlihat cantik untuk satu kali lagi. Ini akan membantu kami jadi tenang karena punya gambaran dia begitu. Pada saat itu, aku sadar betapa pentingnya pekerjaan ayahku. Pada saat itu, aku nggak malu lagi. Aku mau melakukan pekerjaan dia bukan karena itu mudah atau nggak menjijikkan, tapi karena itu penting dan membantu orang. Sekarang aku kerja sama ayahku lagi. Aku nggak akan biarin orang lain menentukan mimpiku. Lagi pula aku nggak mau berada di sekitar orang yang nggak mengerti aku.